Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan sedikit tentang akuntansi piutang satuan kerja. Perkenalkan, nama saya Aprilia Wardani Putri, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Kholifa Edaristiana dari absen 7. Perkenalkan, nama saya Dwista Tritakiania dari absen 19. Perkenalkan, nama saya Kofifa Adawiyah dari absen 21. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah akuntansi piutang satuan kerja mengenai pertama yaitu piutang pendapatan pemerintah pusat. Piutang pendapatan pemerintah pusat adalah piutang yang timbul dari pungutan pendapatan negara atau daerah selain pajak banyak sekali jenisnya. Di lingkungan pemerintah pusat antara lain pendapatan minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan bagian laba BUMN. Yang kedua adalah piutang atas penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Piutang PNBP adalah piutang yang berasal dari penerimaan pemerintah bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan periode laporan keuangan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah. Ketiga adalah piutang pendapatan pemerintah daerah. Piutang pendapatan pemerintah daerah adalah piutang pendapatan yang berasal di lingkup pemerintah daerah, antara lain terdapat piutang retribusi, yaitu imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi kesehatan dan izin trayek. Yang keempat adalah piutang retribusi daerah. Dan kelima adalah piutang transfer atau dana perimbangan. Dan yang terakhir atau keenam adalah pengungkapan dan pengukuran piutang. Yang pertama, kita akan membahas tentang piutang pendapatan pemerintah pusat. Apa itu piutang pendapatan? Piutang pendapatan adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perpajakan yang belum dilunasi hingga periode akhir keuangan. Piutang pendapatan pemerintah pusat. Yang pertama adalah pajak penghasilan migas. PPh migas adalah pajak penghasilan minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Contohnya seperti minyak bumi dan gas alam. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Yang ketiga, PPNBM. PPNBM adalah pungutan tambahan setelah atau di samping pajak pertambahan nilai yang dikarenakan hanya sekali pada tingkat barang berwujud yang tergolong mewah tersebut dihasilkan produsen atau dikenakan pada tingkat impor dan tidak mengenal sistem pengkreditan. Yang keempat, cukai atas barang kena pajak. Cukai atas barang kena pajak adalah pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Yang keenam, PPh non-migas. PPh non-migas adalah pajak penghasilan di luar dari minyak bumi, gas alam, contohnya seperti hasil pertanian, kerajinan, dan industri. Dan yang terakhir adalah pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak atau pungutan atas ekspor. Struktur
Pendapatan negara hingga saat ini masih didominasi oleh penerimaan perpajakan, terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor non-migas. Yang kedua adalah piutang atas penerimaan negara bukan pajak. Adalah bagian tentang pendapatan piutang pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan sumber daya alam, yaitu pendapatan sumber daya alam dan pendapatan sumber daya lainnya. Kedua, berasal dari bagian pemerintah atas laba BUMN. Ketiga, berasal dari surplus Bank Indonesia. Keempat, berasal dari penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan bersifat umum, penerimaan bersifat fungsional, dan kelima, berasal dari pendapatan badan layanan umum. Yang ketiga, piutang pendapatan pemerintah daerah. Piutang pajak daerah tingkat 1 provinsi berasal dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, pajak kendaraan bermotor PKB dan pajak kendaraan di atas ARI PKA yang sebesar 5%. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB sebesar 5%. Dan yang terakhir, bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB yang sebesar 5%. Yang selanjutnya yaitu pajak kabupaten dan kota. Yang pertama yaitu pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik kabupaten ataupun kota. Yang kedua adalah pajak restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Yang ketiga, pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Yang keempat adalah pajak bumi dan bangunan, yaitu pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Yang kelima, pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Yang keenam adalah pajak reklame, merupakan biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame. Kemudian ada piutang retribusi daerah. Piutang retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi daerah. 1. Piutang hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. 2. Piutang lain-lain PAD yang sah, hasil penjualan kekayaan daerah, jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda pajak. 3. Jasa umum yang terdiri dari pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, dan pengganti biaya cetak KTP. Yang keempat, pajak parkir. Selanjutnya yaitu piutang transfer atau dana perimbangan. Pengertian piutang transfer atau dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan negara yang diperoleh berdasarkan pengalokasian dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah. Selanjutnya adalah kelompok dana perimbangan. Berikut adalah kelompoknya. Pertama adalah pendapatan dari pajak, yaitu pendapatan yang berasal dari pembayaran pajak negara. Kedua adalah dana alokasi umum. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
ketiga adalah dana alokasi khusus, yaitu dana atau alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi atau kabupaten atau kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kemudian ada pengungkapan dan pengukuran piutang. Akuntansi pengakuan piutang pemerintah. Piutang diakui pada saat 1. Diterbitkannya dokumen yang sah berupa surat ketetapan, 2. Diterbitkannya surat penagihan, 3. Belum dilunasi sampai akhir periode akuntansi. Transaksi yang menimbulkan hak untuk menagih yaitu transaksi pemungutan, transaksi peringatan, transaksi transfer, dan transaksi tuntutan kerugian. Pengukuran piutang. Pengukuran piutang terdiri dari 1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan. Atau 2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak yang mengajukan banding. Atau 3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi. Yang keempat, piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum, unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Selanjutnya yaitu penyajian dalam neraca CALK. Yang pertama, akun piutang pemerintah dalam neraca masuk ke dalam kelompok aset lancar. Yang kedua, akun piutang pemerintah daerah dalam CALK meliputi A. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran piutang. B. Penjelasan lebih lanjut piutang khususnya yang terkait piutang pemerintah. C. Kebijakan dalam menentukan penyisihan piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih pada setiap akhir periode. Berikut adalah contoh kasus dari piutang satuan kerja. Pada tanggal 5 Januari 2018 ditetapkan piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar 1.120 juta rupiah. Adalah jawaban dari soal. Pertama adalah jurnal finansialnya, yaitu tanggal 5 Januari pada akun piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan pada sisi debit sebesar 1.120 juta, pada sisi kredit pada akun pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LO sebesar 1.120 juta rupiah. Berikut adalah jawaban dari jurnal pelaksanaan anggaran. Pada tanggal 5 Januari tidak ada pencatatan karena tidak ada perubahan kas yang terjadi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.